الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. وعلى آل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك ya Habib Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salah satu firman Allah dalam Al-Quran pada surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la yaknatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hamba yang selalu atau yang terlanjur banyak berbuat dosa, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau mendengar ayat ini, tentu kabar gembira. Ya, kabar gembira bagi orang-orang yang diberi rahmat atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara tentang rahmat Allah sangat maha luas. Bahkan kita masuk ke dalam surga itu juga dengan rahmat Allah, bukan karena ibadah kita, bukan karena amal kita, tapi setidaknya amal kita itu termasuk salah satu hal yang mengundang rahmat Allah. Maka judul tausiah yang akan kita sampaikan pada malam ini ada 4 macam ciri-ciri orang-orang yang dirahmati oleh Allah dalam hidupnya. Tentukah saudara ingin menjadi hamba yang diberi rahmat oleh Allah? Siapa mereka? Apa ciri-ciri orang-orang yang dirahmati Allah dalam hidupnya? Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat terbatas ini kita akan bisa membahas, bisa menyampaikan ciri-ciri atau orang-orang yang dalam hidupnya Allah berikan rahmat. Yang pertama, siapa mereka? Orang yang diberi Allah kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum dia mati. Ulangi, ciri pertama orang yang dirahmati Allah itu Allah beri dia kesempatan untuk bertaubat sebelum dia mati. Ika sesuai dengan doa yang selalu kita baca. Ya, ada satu rangkaian doa, di dalamnya ada 10 macam permintaan. Dulu pernah juga bahas, ya, tapi yang bahasa tidak tuntas sampai ke 10 orang. Ya, ada satu rangkaian doa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Salah satu dari yang 10 itu termasuk wa taubatan qoblal maut. Le baca doa itu, pakai bahasa Arab, bahasa awak? Bahasa Arab. Le tentu arti? Le ya. Nah. Ya, doa itu tidak pernah tinggal dah. Menggunakan bahasa Arab, alhamdulillah. Sebab cara berdoa itu yang paling bagus menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang kita pahami. Sebab awak meminta, jangan beko awak meminta, tapi nanti minta dan tidak paham dah. Apa yang diminta dan tidak joleh dah. Kau sesiolo kau jauh kan? Kau ialah elok beko, kau tidak elok. Doa itu kadang-kadang tujuannya baik, tapi ketika meminta, ada yang awak minta jangan, ya kan? Ya Allah, jangan engkau azab kami karena dosa dan kesalahan kami.
Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Itu kan doa meminta supaya jangan. Kalau sempat ikut tinggal jangannya. Pak, tinggal jangannya. Jangan itu kan dalam bahasa Arab seci hurufnya la. Ya. Rabbana la tu'akhizna. Kalau sempat tinggal la, itu terbalik arti itu. Bahaya dah. Rabbana tu'akhizna in nasina. Patut minta jangan diazab kami karena kesalahan dan dosa kami. Tapi tidak tinggal la-nya. Ya Allah, azablah kami karena dosa dan kesalahan kami. Contoh langit dan bumi. Ya, bertolak belakang. Jadi salah satu dari 10 rangkaian doa itu, makanya kalau sempat awak mendoa yang sifatnya umum, ya, entah doa acara akikah atau ada yang syukuran atau ada segala macam, itu kan doa yang bersifat umum. Makanya kok dapat doa itu jangan panjang-panjang mana tapi boneh, ya kan? Atau ada sebagian daerah sudah sholat berjamaah berdoa sesama, ya, zikir sesama, doa sesama. Itu imam perlu je doa panjang-panjang aja. Kalau nak panjang-panjang mereka sudah sholat sunat lah awak seorang aja. Sampailah doa panjang-panjang. Tapi kalau yang bersama, apalagi kalau berdoa dulu sebelum makan. Kena doa kadang acara tu nasi lah tidang, doa dulunya tuan rumah kan. Atau jangan panjang mana doa lah. Ndak amin ni kawan mereka oleh angin. Dia apa pawi lah masuk. Masuk angin nengok makanan, nengok nasi dah penawar. Maka pakailah doa yang umum-umum tapi doa tu boleh. Maka doa yang 10 macam tu kan boleh saudara. Doanya singkat. Kalau dapat 2 tu je doa kan. 3 lah. Allahumma firlana dzunubana aja. Allahumma inni as'aluka salamata fid din, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu nyelego wa mundang mah. Kalau buya tu doa copeknya nya, ndak lama ndak litak pawi nanti dia-dianya. Jadi kadang-kadang adalah mohon maaf acara-acara akikah. Ya Pak, acara akikah anak. Itu kan syukuran dengan kelahiran anak. Tapi tidak buya kepada doa pakai bahasa Arab, ndak le doa menyinggung-nyinggung tentang anak dah. Tak ke mana je pai doa. Mungkin dak yang datang ndak lengeroti apa berdoa baca dak buya ka? Anak kata sangi amin, amin sodo amin. Amin sehingga hajat orang rumah ndak sampai dah. Hajat orang rumah tentu minta didoakan anak kau menjadi anak yang soleh, anak yang taat. Tentu itu inti tu kalau akikah. Aku tiba doa tu ke mana je pai. Doa minta ikut segala macam juga tak nyinggung-nyinggung dengan doa anak yang soleh. Jadi perlu juga awak memahami doa kalau doa itu menggunakan bahasa Arab. Jangan mereka tiba mendoa Allahumma ufirli zunubi ninya. Amin ninya nan hadir. Kalau Allah mau firli zunubi wali walidayya, tentu ini seorangnya nanya. Jadi amin lah. Kalau bawa ada Allahumma ufir lana, ya kan, wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Kalau diaminkan. Tapi kalau Allahumma firli zunubi wali walidayya, amin. Golak malah mama. Minta untuk awak amin saudaranya ya. Nanti aja seorangnya kan. Makanya kalau ndak kan awak bisa memahami, ndak ada salahnya menggunakan bahasa awak. Tapi kadang-kadang kalau tiba lo beko acara akikah pakai doa bahasa awak aja sodo, ndaknya lego ndong kan. Ya, ndak ada seketik. Tapi kalau dicampur-campur, mungkin boko pas. Iko sejak pertama oleh bahasa awak, kan tak ada lego dong. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Itu bahasa awak juga. Iko kan tak ada lego kamu dong. Itu kan. Tapi mungkin di tengah-tengah itu ada yang diselingi dengan bahasa awak.
mungkin nak minta non khusus tapi nak tahu tu bahasa Arab ada. Minta aja sawak. Ya kan? Sama je orang menjual es batu, menjual es tebak, berdoa tentu ya Allah, panen lagi nya. Bahasa Arab nak tahu tu panen lagi dah. Minta aja sawak. Yang jual es tebak saja. Ya kan? Minta lagi panen dah gitu. Kalau tiba orang jual sate, orang jual soto segala macam, ya Allah, hujan lagi nya. Kan itu doanya tidak sama. Maka salah satu alasan awak dia apa doa semacam sebab nanti minta tidak sama orangnya. Itu alasannya kan. Yang diminta tidak sama doa, maka semacam aja. Tapi ada doa tu yang bersifat umum. Maka salah satu dari yang kita minta dalam satu rangkaian doa dengan 10 macam permintaan itu, wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berilah kami taubat, jadikan kami orang yang bertaubat sebelum kami mati. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang dirahmati Allah, Allah beri dia kesempatan bertobat sebelum dia mati. Tentu siapa orang yang bertobat? Orang yang berdosa. Orang yang tidak berdosa perlu tobat. Pertanyaan nambah, orang tidak berdosa perlu tobat? Tidak. Orang tidak berdosa perlu tobat. Dari apa lo tobatnya tidak berdosa? Tobat ke guna kan maafui dosa. Tobat awak dari dosa awak. Sebenarnya pertanyaan nambah kau menjebak ke? Kalau dipahami lo elok. Kalau mak pahami lalu pertanyaan nambah itu menjebak sebenarnya. Orang tidak berdosa perlu tobat? Tidak perlu. Itu manusia kau boleh tobat dia ya. Ini manusia kau tidak ada dan tidak berdosa orang. Ya. Sedangkan Nabi aja lah disabui tidak berdosa, Nabi pun masuk inyo tu berdosa. Nabi itu merasa dia berdosa, maka dia tobat. Maka dia selalu istighfar. Walaupun Nabi itu sudah diakui maksum bersih dari dosa, tapi Nabi tetap menganggap inyo tu berdosa. Itu yang paling hebat tu. Nempara contoh awak dosa setinggi langit, contoh tak berdosa aja ya. Ya, lama juga lah contoh tak tahu aja. Tak ada ibadah, contoh tak ada berdosa. Nabi lah maksum, tapi Nabi merasa dia itu berdosa. Maka pertanyaan nambah, kalau orang tak berdosa, tak perlu toh. Tapi ada manusia kan tak perlu tobat? Tak ada orang. Nama manusia itu tak ada yang tak berdosa orang. Maka tak perlu. Artinya apa? Semua manusia itu perlu dia bertobat. Awak kau ada ompek golongan. Nan pertama elok jak ketek sampai mati. Elok tawi. Tapi jadi kau tahu tak berdosa. Ambunan nak sampaikan elok dalam pandangan awak. Ya, nan tak berdosa tu tak kena dor. Yang kedua doa kau elok jak ketek tiba tua menyeleweng ngaji ya. Ugi macam itu tu. Lapui memumpuk je ketek lah tak apa nang kona ya, tiba dewasa tiba tua. Bapa liang aja, berubah aja. Yang ketiga parah sejak ketek sampai dewasa mungkin. Non tu masaji dia dah. Baca Fatihah pun tak bisa dia dah. Tapi dokek-dokek kan mati dapat je hidayah, dirahmati oleh Allah, maka tobat aja. Ya, taat kepada masaji. Ingin melaksanakan ibadah, ingin mencari ilmu. Orang macam mereka kau tu masuk dalam kaji awak kini tu. Kalau ada macam itu. Dan nomor 3 kau. Dan nomor rompek yang paling parah. Siapa yang paling parah tu? Jak ketek sampai mati, tak boleh berubah tu. Kenapa tongkau jak ketek sampai mati macam itu juga, malahan tambah tongkau. Untung lah mati. Kalau tak mati mungkin tambah seorang dah. Jadi ada manusia tu yang macam itu. Maka kalau awak bersuajan orang, ya, orang yang lah diberi hidayah oleh Allah, jangan diungki-ungki ijo cito saya suruh leh. Paham maka saya barunya? Siapa imam? Si anu tu. Inyo imam. Tonton kojo tu ori tu nyo. Ya, kojo tu ori ni baca je lah. Upo sanan bunyi tu konco akrabnya, konco arek.
nya konco arek ko lunje bu bale cendi tuju bau iri menengok kawannya ko lah berubah bisa jadi cendi itu ada nan cendi itu iri menengok kawan ko lah tobat naninya lunje le nyelego je bau cendi itu ama ko dapat bahan cito amu je kalian mekin sianu tu kalau nya imam sama jandan dulu kau jodohnya akhirnya cendi tobat lenye padahal inyo yang alun bau baju leh dan kawan kalau buntung berarti kok ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan kesempatan untuk dia bertobat maka nan lalu tu tidak perlu kita bahas-bahas lagi, tidak perlu diungkit-ungkit jule. Kalau sempat itu juga dibaca leh tentu tak ketemu Nabi Umar bin Khattab jadi sahabatnya. Oh ya, tapi Umar bin Khattab itu jadi sahabat Nabi. Cenapun tak kesalahan Umar bin Khattab itu luar biasa. Tapi begitu dia beri hidayah, Allah rahmati hidupnya, Allah beri dia kesempatan bisa dia bertobat sebelum dia mati. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu ciri pertama orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa ciri orang dirahmati Allah itu? Allah berikan dia ujian. Ya. Pandang elok, Allah berikan dia ujian. Ujian semakin banyak, berarti Allah semakin sayang. Maka dalam idui awak ko sodo itu adalah ujian. Sakit je ujian, sehat pun ujian. Miskin je yang ujian, kaya ujian, susah je yang ujian, senang pun ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, ciptakan hidup. Kalau sabui mati, sabui hidup, itulah lengkap itu saudara. Ya, nan mati, nan hidup kok banyak macam ah. Ada yang payah, ada yang senang, ada yang cerdik, ada yang bongak, ada yang susah, ada yang segala macam, lengkap. Maka semuanya itu dalam rangka Allah menguji, liyabluwakum. Allah ingin menguji. Kalau ujian Allah itu tentu hasilnya berbeda. Tujuan Allah menguji itu berbeda. Kalau Allah uji awak dengan penderitaan, dengan kemiskinan, dengan kekurangan, apa tujuan Allah? Allah nak menengok sampai di mana kesabaran awak. Ya Pak, itu tujuannya dong. Tapi kalau awak diuji dek Tuhan dengan ni duit sonang, sodo nak nio dapet, ya, apa je di dunia ke bisa deh. Dibayar dek Tuhan kesenangan, keinginannya terwujud. Apa tujuan Allah? Sabar je tujuan ada. Ada ndak orang ndak sabar kalau diberi sonang? Kalau diberi sonang siapa ndak sabar Pak? Tamanya lego malah. Apa nak ni dapat ikut nawa segala macam nawa tu sabar Pak. Siapa lu nak mengalu? Kalau hidup ilah lengkap sodo, kena hati lope sodo, nak kalian mengalur. Itu bukan sabar lagi tujuan Allah, tapi Allah ingin menengok bersyukur ndak dia. Apakah dia lupa diri atau tidak? Kalau diberi ujian yang contoh itu, nah, jadi tidak sama tujuannya. Jadi artinya awak yang hidup kok tidak ada yang lope dari ujian Allah. Deh, sebanyak aku orang disopang kok, ha? Apalah dek dan dia bedek Tuhan sakit dan cendiko kok. Padahal adalah taat salat, puasa dan taat. Perintah Tuhan itu sosok banyak yang dikojong pun ada nindak lah. Si anu belakang rumah tu tak senayang lah. Sehat tahu aja. Ya, kalau ada nan canda itu mengomen dalam hati, tu siap-siap aja lah, tidak akan lulus dalam ujian. Siapa yang dikehendaki Allah ingin menjadi baik, maka Allah akan berikan dia ujian yang bertubi-tubi.
Tapi tengok bantu awak berharap mudah-mudahan apa yang diberi Tuhan ke awak tu memang betul-betul dalam rangka Allah menguji. Nyado lo kok ndak Tuhan menguji lah, tapi dek Tuhan lah bongi. Itu berbeda itu. Paham tak? Kalau orang yang ndak taat, orang yang ndak mau tahu dengan ajaran Allah, ndak mau tahu dengan perintah Allah, itu diberi dek Tuhan. Entah itu sakit, entah itu sehat, entah itu senang, entah itu menderita, itu tidak sama. Itu bukan Allah menguji lagi, ya. Tapi ketika itu Allah sudah murka. Maka contoh yang saya sampaikan jako, jen iri oleh menengok kalau ada orang yang dalam penilaian awak, ya pak, tongkau dalam artian apa surat Tuhan tak dibuat dah, atau sonang nampak dia awak, jen iri nengok macam itu. Mana banyak harotonya pada haroto Qarun, gak abang jangan itu sayang Tuhan ke Qarun dulu, tidak, tapi menderita Qarun dulu, enggak sonang, sodona tapi Allah bukan kena sayang. Iku apa lagi dua buah motor baunya iri no nengok, motor rental lah tuh, kredit lah tuh. Kau nak jalan motor tu lah kawik kau yang 3 bulan bayar kredit dah. Apa lagi iri tengok macam itu? Ada sebelum macam itu enggak? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Awak disopang kau mudah-mudahan taat sodo. Amin ya rabbal alamin. Jadi siap-siaplah dengan ujian Allah. Karena Allah itu ingin menaikkan kelas awak. Allah ingin menguji kesabaran awak. Kalau awak bisa menjalani, menempuh ujian Allah itu, di ujung ayat sering kita dengar dalam Al-Quran, orang-orang yang beruntung, mereka yang bisa lulus dalam ujian Allah. Di apa para nabi itu Allah beri dia mukjizat, Allah beri dia kelebihan, dan insya Allah tempatnya di surga, karena mereka diberi ujian dan mereka itu lulus dalam ujian Allah. Awak kok banyak yang lulus dalam ujian tu, Pak? Ya, banyak yang lulus dalam ujian Allah itu. Bapak banyak orang yang sabar dengan penderitaannya, tidak merubah taatnya kepada Allah, ya, tidak mengurangi ibadahnya kepada Allah. Banyak di kawak yang sini itu. Mudah-mudahan mereka itu yang lulus ketika diberi ujian, menderita oleh Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi ciri yang kedua, orang yang diberi Allah, yang dirahmati hidupnya itu orang yang selalu diberi ujian. Maka awak tentu bisa awak koreksi diri awak ke sosok. Jarang diberi ujian dari Tuhan atau kodok. Awak tawi dapet atau sesekali, atau tidak pernah dapet. Kalau tak pernah dapet dan ujian kau dah, atau comelo ada tu, ya comelo ada apa. Tapi kalau kau tak dapet, masalahnya berbeda-beda, ya berbeda-beda. Nabi itu jarang sakit, Nabi hanya sakit 2 kali. Lalu Tuhan tak sayangkan Nabi. Yang ujian itu bukannya sakit. Nah, itu perlu pahami, ya bukan hanya sakit. Kalau dibanding lo ujian Nabi dan ujian awak tak seimbang, ya tak seimbang. Dan awak mungkin soal-soal yang sesuai pulau jenawak. Mungkin diuji dek Tuhan sama amak ketika nak beli ome bulan ko, lu dapet bulan ni ko le tahun ni soalnya. Mungkin jadi itu bawa bontuk ujian je pak. Lei sabarnya lang tahun ni so tu ndak. Atau kau je kau nyong tawi. Mungkin jadi itu bawa bontuk ujian pada Tuhan. Tapi itu kan juga dalam bentuk ujian. Sesuai dengan kondisi keimanan awak. Kalau diberi pula soal-soal cenderung para nabi dan sahabat tu, itu wallahu alam lawak kan. Kalau kini saudara di Palestina, ujiannya cenderung itu dulu bagi Tuhan untuk mempertahankan akidah keimanannya.
bagi mereka yang beriman, tentu awak doakan. Nya mohon maaf aja Pak, awak terbuka aja nya. Bagaimanapun itu negara Islam. Tapi tentu tidak akan sodo orang Palestina itu taat. Iya kan? Cendawa aja kan? Ada yang taat, ada juga yang tongkol. Di Sopang kok 1% Islam. Kan ya? Tulis semayang sodon 1% ya. Itu contoh ketek aja dulu. Tapi secara umum, karena itu saudara kita, kalau yang tidak taat, mudah-mudahan semakin bertambah taatnya. Mana mereka yang taat istiqomah dalam ketaatan itu. Tidak bisa pakai kakian doa, ya wak doakan. Ada uang donasi yang wak yakini, ya wak baik sekemampuan awak. Nah, kini kan ada di Pasokok ya. Pasokok tu ada dari desa mungkin atau dari masjid raya. Nah, lewat wak di situ. 5.000 ada pai, 5.000 ada pulang. Misalnya. Ya Pak. Ndek buya 7 kali lalu sehari. Kalau sempat tak lalu 5.000 ada pai, 5.000 ada pulang, kali 7. Itu banyak je jadi kan. Nah, jadi mungkin itu cara awak bisa memberikan bantuan, dan yang paling kuat bantuan kita itu adalah doa. Karena doa itu di atas segala-galanya. Tak tentu dia awak ada doa siapa yang dikabulkan Allah, kita tidak tahu. Maka harapan kita dengan doa kita, mudah-mudahan menjoleh Masjidil Aqsa itu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masjid kedua yang dijaga Allah setelah Masjidil Haram. Dan banyak catatan sejarah di Masjidil Aqsa itu. Rasulullah ketika Isra, batas perjalanannya adalah Masjidil Aqsa. Ketika Isra, ya, kalau Mi'raj lain lagi. Tapi Isra-nya batas perjalanannya adalah Masjidil Aqsa. Jadi kini Masjidil Aqsa itu yang sedang terancam. Makanya itu doa awak. Ya, awak doakan. Ya, mudah-mudahan walaupun kondisinya kini sangat memprihatinkan, tapi kita berharap cara Allah kita tidak tahu. Kalau Tuhan berbuat, makanya kini kau ketika membaca surah Al-Fil, tentu terbayang dia kondisi gini. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hebat tentara bergajah itu, tentara Abraha itu hebat. Ya, dan ketika itu termasuk yang hebat ketika itu. Tapi niatnya untuk menghancurkan Ka'bah itu Allah tidak izinkan. Maka kalau Allah berbuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dengan mengirim burung ababil, maka mereka musnah. Tapi kini kok nan Israel kok kan tidak dibuat Tuhan cenditur. Ya Pak ya, tidak langsung. Sebetulnya bukan Allah tidak, semuanya itu Allah Maha Kuasa. Tapi bisa jadi itu loh cara awak untuk masuk surga. Artinya ketika berjihad melawan orang-orang yang menantang agama Allah, bisa jadi itu cara yang menyampaikan kita ke surga. Sampai hari ini yang Bani Israel itu masih berkembang, dan bisa saja salah satu cara kita untuk berjihad. Kalau awak yang jauh kah tak cenderung apa-apalah dalam pandangan Allah, maka mungkin dengan cara berdoa itulah jihad kita yang bisa kita bantu. Harapan kita doa waktu tetap berada di jalan yang benar. Mereka yang sedang menghadapi kondisi seperti ini, mudah-mudahan betul-betul mempertahankan agama Allah. Itu dia doa awaknya. Kalau lebih campur dengan yang lain itu wallahu a'lam. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu yang kedua. Jadi orang yang dirahmati Allah dalam hidupnya, Allah akan berikan ujian yang bermacam-macam. Jadi semakin banyak diberi Tuhan ujian, mudah-mudahan semakin meningkat kadar keimanan kita. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang dirahmati Allah dalam hidupnya, Allah tanamkan rasa sabar yang kuat. Kalau tadi beda, ya, antara ujian itu ada yang diterima dengan kesabaran dan ada yang diterima dengan rasa syukur. Kalau yang ketiga, ada dua sifat dalam hatinya yang Allah tanamkan, semakin mendalam kesabarannya dan semakin mendalam rasa tawakalnya kepada Allah. Maka orang-orang yang berserah diri kepada Allah
Itu salah satu ciri mukmin yang sejati. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minin. Orang beriman itu berserah dirinya kepada Allah. Sebab kayak manusia kok secara syariat bisa juga awak bersandau, bisa juga awak menyelondek, bisa juga awak minta tolong secara syariat, ya. Tapi hakikatnya semuanya itu adalah dari Allah. Kan itu pemahaman awak, Pak. Beko sakit balo tu bojo berdoa. Le masuk kaji sini tu doh. Lah menggigit paru sakit, badan sakit, ini sakit segala macam. Kalau sehatnya Tuhan sehat dia. Bojo berdoa. Itu tidak masuk kaji tu. Bertawakal aja lah. Itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka kepada manusia itu Allah berikan. Kadang awak minta tolong secara syariat kepada manusia. Walaupun sebetulnya itu dari Allah, tapi melalui tangan manusia. Ambo terkonang ketu ketek-ketek, ketu ambo masih di pondok, ketika pulang, kadang kalau lagi senayan, itu pengen bantu ayah membangkit. Kalau di Sungai Duyung itu kan, atau gota sadoh. Dulu ketika itu ya, kalau kini mulai sawit. Gota yang banyak. Jadi kalau tiba musim hujan, 5 hari hujan dalam sepokan lu, atau kemana minta tolong lu? Untuk hari Selasa. Haji, kau ada tolong lu Haji? Kain duk samang, katoke. Maka kadang-kadang kalau toke gota tu, kalau sampai 5 hari hujan seminggu tu, kawik kon yang kadang hilang timbul, tak ada nampak gitu. Melak basuh je anak buah. Ni basuh je anak buah ke mana lo? Kalau mengadu lah kan. Kodok jadi tu kalau lah sempat hujan sampai hari atau 5 hari, maka toke nak baca ilah. Jadi kadang-kadang toke ko kalau sempat lah sebulan hujan tawi je lagi, banyak toke ko nang gulung lapi oleh Pak. Tak jadi tolong ngali dia apa? Piti abi di buku je. Itu abi di buku. Kota tak dapat anan piti abi. Tengok catatan. Nah seorang ko beko 700, seorang ko 1 juta, seorang ko sekian. Abi modal ada. Maka banyak toke-toke itu konon ambo ketika masih ketek itu baju ke kota, baju ko segala macam. Namo toke gota, tapi nang kebun gotanya abi baju. Dia bodoh kalau tiba kondisi condonan tadi. Itu secara syariatnya kita kepada manusia. Ya. Tak mungkin ada piti Selasa minta ke Tuhan. Piti itu belanja Selasa tu. Jadi kaji hakikat itu harus diimbangi dengan syariat. Ya, diimbangi dengan syariat. Akak potong nampak kaki loyo-loyo, kok segala macam. Jangan pergi masuk haji, dia sakit. Mana pergi bobek? Ke situ pergi bobek petangnya kan? Tentu awak nak ke situ lah. Namanya buat usaha. Ya Pak, berikhtiar. Nama buat usaha. Tapi dalam berikhtiar kok Islam menganjurkan tengok-tengok pulo. Ya, jangan hanya asal berikhtiar. Lai botu ikhtiar awak kau ndak? Lai diridhai Allah atau ndak? Sama je macam makan. Macam piti le boleh asal dapik aja. Ndak ditengok macam apa cara dapik dah. Bukan seperti itu. Tak bisa sedapik je dapat. Tapi cara dapik tu harus betul. Sama dengan awak sakit, nampak tiang sehat buyang. Macam apa cara je lah. Pokok sehat. Bisa macam itu, Mak? Ada lebih ke opai bubek. Buya, dah selama bubek ke, tak boleh dia orang tampik bubek dah, beruduk dah nyonya. Kalau itu syarat aja, sampai jukian dah Pak. Selama bobek tak boleh beruduk. Kalau tak boleh beruduk berarti tak boleh semayang. Jalan bila tu? Jalan sehat. Posan tak lama sudah bobek pakai syarat macam itu tu. Bangkit kali. Innalillah. Mati dalam keadaan tak boleh solat. Na'udzubillah.
Siko kan ndak ada, dah boleh contoh aja nya. Nyambu ada dongong macam itu. Ya, ada dongong pe bubek ko soratnya aneh-aneh. Ya, kalau ndak masuk akal soro, tu ya letak yang bertawakal tadi. Nya bukan ubek itu yang biar awak sehat, tapi ubek itu adalah perantara, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Sama yang ke dokter, tapi selama ke dokter ndak ada ubek syarat yang aneh-aneh lah. Iya ya, kalau ubek ke dokter ada yang aneh-aneh syaratnya. Paling yang disuruh deh, ajan makan itu, jangan makan niko. Mungkin itu makanan yang diatur. Tapi tak pernah basuh sama dokter, tak boleh mandi dah nyompamo kan. Kecuali kalau sakitnya memang tak boleh macam itu. Tapi kalau sempat tak boleh ibadah, tak boleh berwuduk, tak boleh solat selama bubek apa nama orang? Yang tak boleh solat, tak boleh berwuduk. Kalau macam itu, hanya banyak lu orang buat ada apa kekiannya? Kebetulan. Ya, kebetulan disehatkan oleh Tuhan. Kan tak sodo yang berkakian sehat dah. Ada juga yang taknya. Ada yang tak sehat. Maka untuk mendapatkan sehat itu tidak bisa asal sehat cendapu cara lah. Itu tidak bisa. Cara awak tu harus juga sesuai dengan aturan agama. Kalau awak nak selamat akidah awak, kalau nak selamat iman awak, kalau cara sehat awak dengan cara yang tidak benar, maka sehat awak itu tidak akan pernah berkah. Ya, kalau mendapatkan sehat dengan cara yang tidak benar, maka yakinlah sehat itu tidak akan berkah. Awak ingin sehat di baik Tuhan, tapi sehat kita itu berkah. Ya, itu yang kita harapkan. Apanya? Balik. Sakit itu iya itu mungkin apa namanya yang tadi ya, keyakinan yang akidah kita. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, Al-Quran itu sebetulnya ya, Al-Quran itu kalau awak ada ke kiri, mau ke kiri. Dia ada ke kanan, mau ke kanan. Isinya Al-Quran juga. Ya, tapi kalau sempatlah ayat-ayat Allah itu, Al-Quran itu boleh untuk sesuatu yang menyeleweng, maka Rasulullah itu pertama kan diberi Tuhan ilmu kebal. Nabi lah pertama kan diberi ilmu kebal. Dia apa Nabi itu kan pepa orang Kok dapat Nabi itu jangan tolak dia tombak saja. Jangan tolak dia padang segala macam. Iya kan? Tapi Nabi kan tak itu dah. Tak pakai itu dah. Itu menandakan berjalan sajalah lurus sesuai dengan apa yang Allah ridho. Ya, sebab Allah yang dikabulkan Allah bukan hanya yang baik-baik saja, yang tidak baik pun Allah kabulkan. Tergantung di awak ada mana yang awak pilih. Paham apa saya mau Pak? Tukang sihir dikabulkan Allah enggak? Yang tukang sihir dikabulkan. Tapi apakah jalannya benar? Disitulah letaknya awak memperkokoh iman, memperkokoh akidah. Kalau sempatlah nan elok-elok jadi kabulkan dek Tuhan, nan elok-elok jadi baik dek Tuhan. Mungkin gak disopang kok banyak uang tak dapat makan. Dia aponya tak semayang dah. Tapi kan tak jadi itu dek Tuhan dah. Yang salat, yang tak salat, yang puasa, yang tak puasa, dibayar dek Tuhan. Allah kabulkan semuanya. Itulah maha luasnya kasih. Ya, kalau Rahman itu kan kasih. Allah kasih semuanya, tapi kalau sayang Allah itu berbeda. Yang sayang Allah itu orang-orang pilihan. Maka tidak semua yang Allah kasih itu lalu akan Allah sayang. Tentulah yang Allah sayang itu orang-orang yang dipilih Allah. Mudah-mudahan awak termasuk dalam kelompok orang yang disayang Allah. Kalau sekadar dibaik kasodo makhluk kau dibaik Tuhan, Pak. Ya, jadi maka terkait dengan masalah yang kita sampaikan tadi, itu awak harus pandai-pandai memilih jalan jangan sampai merusak
akidah. Selama tidak merusak akidah kita, ya tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah rasanya menyeleweng dari akidah kita, lebih baik kita kembali ke pangkal jalan. Itu intinya. Kalau ingin kita dirahmati Allah, kan itu kaji awak kini kau ya. Lu nomor berapa tuh? Nomor 3 ya. Hafal nih Pak. Hafal sampai nomor 3 tuh ya. Enggak ada ya. Ambo sering menyampaikan dalam tausiah, kaji tidak perlu dihafal. Yang penting dipahami. Ya, kalau dihafal lah mau hafal. Kecuali kalau ada yang buat buku. Yang buat buku pun tidak hafal ya dong. Tapi lupa tengok di buku dah. Tapi kalau tidak buat buku, kalau lupa Anda ada kan ditengok dah. Jadi ambo berbaik sangka, sodo yang ambo sampaikan tersimpan. Jadi tidak perlu pakai catat-catat dah. Tengok dia. Oh ada siaran, ada diulang lihat di videonya ya. Itu loh untung gini kan. Jadi bisa putar lihatnya. Mana yang lupa. Yang terakhir, yang keempat yang kita sampaikan pada malam ini, ciri orang-orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tanamkan dalam hatinya rasa haus untuk mengenal agama ini. Bahasa macam itu. Apa pemahamannya? Masuk kurang tahu aja. Ilmunya masuk kurang, ibadahnya masuk kurang, ingin tahu. Ya, nak tontu sodo. Ada dalam hati perasaan macam itu? Lah ya. Walaupun tak kan tontu sodo Pak, tapi rasa ingin tahu itu ada. Nak tontu contoh apa cara solat yang benar, nak tontu contoh apa ibadah yang bagus, nak tontu seperti apa pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis ini, nak tontu contoh itu sudah suatu rahmat dari Allah. Nya adalah awak kau tidak mau peduli, ya, tidak lihat terpikir itu dia dah. Orang biasa jalannya, hanya tonang je contoh itu. Tapi kalau ada dalam hati awak rasa ingin tahu, maka tak masuk salah satu alasan awak membuat tausiah, membuat wirid tiap petang Selasa kok. Karena itu dia, awak ingin mencari. Tapi bukti orang yang ada dalam hatinya rasa ingin paham dengan agama itu tentu nampak dalam sehari-hari. Apa le nak tontu soal agama kau Pak? Allah ibononya bu ya. Malam kau wirid orang. Itu dia hendak sampat pai deh. Itu sesuai cito doh jangan apa doh. Aku ada Pak ambo dapat di internet ya, kau di Google tengok koko. Dia dan membaca macam itu tak joleh dia ndanya. Tapi tiba WA macam itu, dia tulisan Allah joleh baca sudah. Loti je bacanya. Tapi tiba yang menyangkut urusan agama ndak aja joleh dia. Itu ndak sesuai cito doh Pak. Jadi bukti orang yang haus, bukti orang ingin tahu, tentu nampak sehari. Mana ada peluang dicari dia. Anda tentu lewat bertanya di situ. Itu tanda orang yang ingin paham dengan agama. Jadi salah satu ciri orang dirahmati Allah, Allah tanamkan dalam hatinya rasa ingin paham. Walaupun tidak akan pernah paham. Ya, ini berbeda ya. Ada orang ingin nak mencai, ini tak dapat tapi ingin ni usaha tahu. Paling tak nilai usahanya itu kan Allah beri. Ya. Nilai balik lewat ke kisah Ibnu Hajar baliknya 50 tahun tak tahu tu apa jurang 50 tahun tak tahu tu bi'e kaji nanti cai dia dah sinyak lo mengaji ke ulama kau lapai tak lain nonton tu dah 50 tahun kalau tiba dia awak lah sampai 50 tahun tak tahu tu cik je dah kan pai je ngaji lah tutik buku dulu lainnya awak kan dia apa tu tiba malih lah tak juga niyo kau dah timo je lah. Maka kini dia awak alhamdulillah. Apalagi zaman kini kok untuk mencari tahu tentang agama itu sudah sangat mudah. Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, Allah akan tanamkan rasa paham dia terhadap agama. Paling indah nan pontiong-pontiong aja Pak. Kalau nak nengok data, Wak, coba tengok di kantor kuah. Ini boleh tentu dong. Itu naklah ke sodo terdata dah Pak. Nan pergi ke kantor kuala boleh terdatanya. Maka banyak catatan-catatan di kantor KUA itu
para catin, calon-calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, ketika ada pertanyaan dulu sampai nama kan, nah itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang agama. Kadang-kadang buat tidak enco, kok dulu banyak kawan yang pak kuah kan, buat tiga enco nengok, ayo umat kau lah yang akan melangsungkan pernikahan. Uang yang semayangnya nyanyi tukang tanya apa-apa. Banyak jawaban itu. Setengah alai paknya ya. Ah tu lelo makna jawaban kan. Dan bahaya orang yang semayangnya. Kadang lei, kadang enggak. Semayang misalkan kadang lei, kadang enggak. Coba tanya dalam sehari lei makannya. Atau yang mongoknya. Ah itu kawan ada kan. Yang mongok lah sehari. Ah coba sobi kadang lei, kadang enggak. Tahu mau sama kan. Sama jenis itu, Pak. Nya ibadah dua ongok awak. Ongok bagi orang beriman. Nyawa orang beriman itu ibadah. Kalau nak ibadah sesuai mati. Dalam artian orang yang tidak ada ibadahnya itu dalam pandangan Allah dia sama dengan bangkai yang berjalan. Jadi kalau kita ditanya yang akan melangsungkan pernikahan, yang semayang, itu leju jawaban kan, kadang le kadang enggak. Dan bahaya. Nah semayang, itu tidak lalu buat sampai kini lah nya. Lah nak babini lah. Allah juga buat semayang lah. Sementara doa di surga undangan, mohon doa restu. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ini tak semayang loh. Jangan tanya petiha kau dah dapet dia. Kau kan PR kau Pak. Awak kau dia tak ada survei. Kalau sempat di survei sekitar awak kau, ya, dia ada kan survei. Mungkin banyak yang terjaring nggak banyak. Boleh dapat baca doa yang bertitah Allahumma ba'id atau berkabirah. Mungkin banyak anda untuk itu kalau diadakan penelitian seperti itu. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, maka kalau awak ingin dirahmati Allah, ciri yang keempat, rasa ingin tahu, ya, ingin memahami dan ingin mengamalkan ajaran-ajaran agama. Demikian tausiah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.